ada nama organisasi. Kalau di Indonesia itu ada namanya Robitoh Alawiyah. Robitoh itu adalah organisasi. Alawiyah itu dari Sayyidina Ali kan, Al-Alawiyin, keturunan Sayyidina Ali yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di Timur Tengah itu disebut Al-Ashraf. Ashraf itu orang-orang yang bernasab mulia. Nah, ini dicatat, Mbak Eva. Tradisi orang Arab itu mencatatkan nasabnya. Kenapa nasab mereka itu kemudian menyatakan bahwa saya adalah keluarga Nabi? Karena mereka punya catatan nasab ini. Yang nanti nasab ini bisa bersambung kepada Sayyidina Husain dan bisa bersambung kepada Sayyidina Hasan, menyatu kepada Ibunda Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali, dan Sayyidah Fatimah itu anak keturunan Rasulullah. Jadi di situ ada catatannya. Nah, adapun nanti polemik apakah ini nasab itu sampai kepada Nabi atau tidak seperti yang ada hari ini. Kalau saya membacanya secara sederhana, Mbak Eva, saya lahir dari tradisi pesantren, saya lahir dari tradisi Nahdlatul Ulama, tradisi pesantren. Kita di pesantren itu mengetahui kebenaran ajaran agama itu tidak saja dari membaca Quran, tidak saja dari membaca, menghafal dan memahami hadis, tetapi perilaku dan tradisi guru itu juga menjadi bukti dari keabsahan sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Maka kita dulu di pesantren itu melakukan apapun itu mencontoh guru, Mbak Eva. Karena apa? Karena yang namanya Al-Quran itu tafsirnya banyak. Belum tentu ketika saya membaca satu bagian tafsir itu adalah tafsir yang benar. Tetapi ketika dilakukan oleh guru saya yang pasti lebih mengerti dibanding saya, maka itu dijadikan satu keyakinan. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan pertanyaan yang paling mendasar dari Mbak Eva, apakah nasab ini sah, benar, ya bisa dipertanggungjawabkan? Saya hanya melihat dari pengalaman saya berinteraksi dengan begitu banyak orang yang tidak saya ragukan kapabilitas keilmuannya dan integritas keagamaannya. Di Indonesia misalnya, hampir semua kiai besar, pemangku pesantren di Nahdlatul Ulama itu menaruh penghormatan kepada yang sering kita sebut habaib ini. Itu kita hormati tanpa kita juga menutup mata. Ada perilaku satu dua orang. Ini kan kalau kita lihat perilaku yang namanya orang nakal, itu di mana-mana kan ada, Mbak. Ada ya. Memang kalau kita cermati ya dengan seksama ya. Jongosnya Habib ini lucu-lucu, memang lucu. Jadi memberikan analogi logikanya itu ya memaksa banget gitu loh. Ya termasuk ini tumben ini CNN ini kok bahas polemik nasab ini. Tapi narsumnya itu Kiai Haji Faiz Syukron Makmun. Nah, pada saat ditanya bagaimana tanggapan Kiai tentang polemik nasab Habib Tobolowi ini, beliau Kiai Faiz ini mengatakan, kalau kami ya dalam tradisi NU, wah bawa-bawa NU kan, tradisi pesantren, bawa-bawa pesantren, bawa-bawa pelajaran yang ada di pesantren. Terus mengatakan semua yang aku kenal, yaitu menurut dia kan, semua kiai ulama ya yang aku kenal itu tidak ada yang berani dengan Habib, semuanya itu menghormati. Itu narasi-narasi analoginya Kiai Faiz, karena itu jongosnya Habib sih. Jadi begini saudara-saudaraku, kalau kita renungkan, kita cermati ya, pola-pola mereka itu hampir sama lah. Itu sebenarnya itu apa ya, alasan yang sudah basi lah dari kemarin itu. Kalian ngaku warga NU, contoh ya, berani-beraninya membatalkan nasab Habib ya. Wong Mbah Hasyim pendiri NU-nya saja tidak berani kan ini kan sudah basi ya. Narasi-narasi yang dibangun Habib dan Jongosnya itu seperti itu. Apakah seperti itu lama-lama? Ya kalau memang urusan apa ya, menghormati, kami yakin sepakat. Kiai-kiai kita itu selalu mengedepankan akhlakul karimah. Makanya metode pendidikan di pesantren itu ya, makanya kan nginap loh di pesantren itu, nginap terus ada pelajaran. Nah itu salah satu anunya adalah tafaulan, terus meniru akhlaknya kiainya, keseharian kiainya itu gimana, itu loh. Jadi kalau narasi yang dibangun Kiai Faiz seperti ini ya, menganalogikan tentang prinsip dia, bahwa dia itu percaya Habib dari Arab Nabi, terus makdirohnya adalah perilaku kiai-kiai NU yang ada di pesantren yang tidak ada satupun yang menolak Habib, dan itu sepakat seakan-akan suhrah wal istifadah. Ya yang mana yang mengisbat nasab Ali kan gitu tuh. Nah, ini kan korban medsos lah. Suhrah wal istifadahnya Habib itu lewat media sosial.
Bener kalau kita cermati loh, lewat media sosial, betul itu. Termasuk suhro wal istifadohnya LBY menjadi wali itu ya karena media sosial. Mukibinnya itu kan ribuan itu, disuruh bikin narasi lah, bahwa dalam satu waktu bisa membelah dirinya beberapa bagian di Kalimantan, Sumatera, Papua, wah ikut perang melawan KKB umpamanya. Selesai, terus bikin lagi narasi pada saat berjalan di hutan, terus waktu sembahyang asar, wah karena sulit menemukan tempat yang datar, akhirnya sholat di atas air. Wah, kayak kaca. Semua orang bisa bikin narasi seperti itu. Setelah ini loh, lewat penelusuran yang panjang loh, saudara-saudara. Kiai kita itu jelas mengajarkan menghormati, bukan hanya kepada kafir, kepada manusia semuanya lah, termasuk non muslim itu kiai-kiai kita itu menghormati, gitu loh. Apalagi kepada kafir yang mengaku sebagai cucu Nabi, ya jelas lebih dihormati. Kan sangat sederhana lah. Analogi seperti itu jangan, aduh ini sudah basi ini Kiai Faiz ini sudah basi ini, alasannya udah, aduh ini CNN malah ngundang narsum yang aduh tidak mutu lah, ini sudah tidak keren lagi. Seharusnya kan yang lebih narasinya yang lebih jos gitu loh. Lah model-model begini dijadikan narsum kan, wah ya tertawa lah, sudah tempo dulu lah. Kami itu sering ditodong oleh Kabib dan jongosnya, kamu itu warga NU, kan gitu tuh, warga NU. Jadi Mbah Hasyim saja itu tidak berani membatalkan nasab Habib. Saya kan tertawa dok. Terus ditanya ya, tolong sebutkan kitabnya Mbah Hasyim yang mengisbat nasab Pak Alwi, kan gitu toh. Nah, itu kan. Terus mengeluarkan konun asasi yang menyebutkan Kabib siapa itu. Ini bukan mengisbat, ini cuma menyebutkan karena titelnya itu Kabib, ya dikatakan Kabib kan enak loh. Nah ini tidak mengisbat, kalau ini kan menyebutkan nama Kabib tuh titel. Belum tentu itu mereka sendiri yang memberikan nama kepada dirinya. Karena enak seperti itu. Nah ini orang-orang seperti ini kan harus diluruskan, jangan sampai lah bikin narasi. Wah CNN dan ini blunder ini, wah malah narsumnya itu. Saya dapat video ini jadi tertawa sih, jadi tertawa. Acuannya apa itu? Tafsir Al-Quran itu banyak, tafsiran Al-Quran. Makanya kalau mengikuti kiai ini tentang nasab Kabib saja kok sampai bawa Al-Quran kan, buat takut masuk neraka tidak mendapatkan surga dan lain sebagainya, mungkin kualat dan lain sebagainya. Apalagi hari ini loh saudara-saudaraku, jadi perilaku Kabib yang mau mengancam negara kita, ya jelas mengancam loh, mendistorsi sejarah. Kalian jangan menyepelekan ini serius, ini persoalan serius yang harus kita sikapi dengan serius. Yang bikin merah putih adalah Kabib, Pangeran Diponegoro adalah bin Asegaf, ya, terus Babut. Ini ngeri loh, ini jangka panjangnya itu ngeri. Terus bertebarannya makam yang di situ itu tulisannya Kabib. Wah ini kalau tidak dibenerin ya bahaya, ini racun buat generasi muda kita yang akan datang. Mereka tidak usah kita suruh, yang berjasa besar di Nusantara adalah Kabib. Mereka dengan sendirinya akan mengatakan, karena bukti di depan matanya itu banyak nisan Kabib. Mau kita seperti itu, terus kita terusir dari rumah kita sendiri. Kalau Kabib terusir masih ada harapan pulang ke Yaman, kan gitu tuh. Terus hidungnya mancung diterima di sana. Wah ini satu keturunan, satu terah.
Nah kalau kita hidupnya pesek-pesek, mau pulang ke mana, mau ke Yaman, ya diusir. Wah, kamu itu bukan golongan kami. Ya. Ngeri kan, sama dengan Palestina, kasihan itu. Ini yang harus kita cermati, saudara-saudaraku. Jadi ini menarik ini menurut kami, makanya kami reaction ini.